Halo, nama saya Wisnu Aji Suryanggono dengan NIM 140141323 dari jurusan PGSD Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tujuan dan fungsi pendidikan IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. IPS memerankan peranan yang signifikan dalam mengarahkan dan membimbing peserta didik pada nilai dan perilaku demokratis, memahami dirinya dalam konteks masa kini, dan memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat global yang interdependen. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan. IPS sebagai program pendidikan tidak hanya menyajikan konsep-konsep pengetahuan semata, namun yang terpenting harus mampu membina peserta didik menjadi warga negara dan warga masyarakat yang tahu akan hak dan kewajibannya. Materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan IPS. Pendidikan IPS di sekolah dasar menekankan pada pengembangan potensi, keberanian, keberadaan siswa, sehingga mereka diharapkan memiliki kemampuan dalam diri mereka. Adapun kemampuan yang pertama yaitu mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan memiliki keterampilan dalam kehidupan sosialnya. Dan yang ketiga, komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Keempat, berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan juga global. Materi selanjutnya yaitu fungsi pendidikan IPS. Yang pertama, mengembangkan kemampuan dan berpikir rasional peserta didik tentang gejala-gejala sosial dan mengembangkan negara dan masyarakat Indonesia baik masa lalu dan masa kini. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kehidupan dunia dan menyiapkan peserta didik untuk berpartisipasi secara efektif di lingkungan kelas, sekolah, masyarakat, negara, dan juga di dunia. Selanjutnya, memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan mempraktikkan demokrasi. Dan selanjutnya, sebagai sarana untuk mengembangkan diri siswa secara positif. Yang terakhir, membantu siswa memperoleh pemahaman yang mendasar tentang sejarah, geografi, dan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu perspektif pendidikan IPS. Yang pertama yaitu IPS sebagai ilmu sosial. IPS sebagai ilmu sosial bertujuan untuk mendidik peserta didik untuk memahami ilmu-ilmu sosial dan disampaikan secara terpisah. Hal ini karena rendahnya penguasaan siswa terhadap ilmu-ilmu sosial yang mengakibatkan IPS harus berada pada disiplin ilmu sosial yang berbeda. Selanjutnya yaitu IPS sebagai paduan dari sejumlah disiplin ilmu sosial. IPS diajarkan sebagai ilmu-ilmu sosial secara terpadu yang menekankan kepada masalah-masalah sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.